Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sore itu udara di desa terasa menekan. Debu jalanan menempel di kulit, menyatu dengan aroma tua besi dari warung di pinggir sawah. Di dalamnya Cahyo duduk sempoyongan dengan wajah merah padam. Matanya liar seperti orang kehilangan akal. Di depan beberapa lelaki desa yang sedang minum. Ia berteriak menyebut nama Randy berulang kali. "Kalau berani nikah sama Arum, aku bakar rumahmu," teriaknya sambil membanting gelas ke lantai hingga pecah berantakan. Pemilik warung hanya bisa menahan nafas di balik meja karena tahu Cahyo tidak akan segan merusak tempatnya. Amarah Cahyo tidak berhenti di situ. Ia menendang kursi, memukul meja, dan memaki semua orang yang mencoba menenangkannya. Beberapa pelanggan memilih pergi, perlahan meninggalkan warung yang kini hanya diisi suara makian dan dentuman gelas. Cahyo meneguk sisa tuak di botolnya, lalu memelototi jalan di depan. Dari kejauhan tampak Randy berjalan sambil membawa kantong plastik berisi sayur. Cahyo langsung berdiri, tubuhnya oleng, tapi langkahnya mantap. Begitu Randy melewati warung, Cahyo menahan pundaknya dengan kasar. "Kau pikir aku tidak tahu, hah? Kau mau ambil Arum dariku?" Suaranya berat dan serak. Randy menatap tanpa takut, berusaha tetap tenang. "Arum bukan milik siapapun, Yok. Dia punya hak memilih," ucapnya datar. Kalimat itu seperti bensin disiram ke bara. Cahyo langsung mencengkram leher baju Randy dan mendorongnya hingga punggungnya membentur tiang warung. Beberapa warga yang kebetulan lewat berlarian menghampiri. Mereka menarik tubuh Cahyo yang terus berusaha menyerang. "Sudah Yok, sudah, ini bukan jalanmu," kata salah seorang warga yang mengenalnya sejak kecil. Cahyo berontak, menjerit seperti kesetanan. "Kalian semua buta. Arum itu milikku. Aku yang dulu janji mau nikahin dia." Suaranya serak bercampur air liur, membuat semua yang mendengar merasa jijik sekaligus kasihan. Setelah cukup lama ditahan, akhirnya Cahyo dilepaskan dengan paksa dan diseret pulang oleh dua temannya, Tejo dan Dito. Di rumah, Arum duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Dari jendela ia bisa mendengar suara orang-orang membicarakan keributan di warung. Saat ibunya datang membawa teh, Arum langsung membuka pembicaraan dengan suara gemetar. "Bu, aku takut kalau pernikahan ini diteruskan, Randy bisa celaka, Bu." Mak Sumi menatap tajam anak gadisnya itu. "Kau pikir kita bisa seenaknya membatalkan? Orang kampung sudah tahu tanggalnya, undangan sudah disebar. Mau ditaruh di mana muka keluarga kita, Arum?" Arum menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin menjelaskan, tapi ibunya menolak mendengar alasan apapun. Di luar rumah, malam mulai turun. Cahyo masih berkeliaran bersama Tejo dan Dito. Mereka berjalan menuju sungai sambil membawa botol tuak lain. Tejo yang sejak tadi diam akhirnya bersuara pelan. "Yo, sudahlah, Arum sudah milik orang. Kau cuma akan bikin masalah." Dito ikut mengangguk. "Kita ini bukan anak kecil lagi. Jangan sampai polisi nyeret kita semua gara-gara kamu." Tapi Cahyo malah menatap mereka dengan pandangan kosong, lalu tertawa kecil. "Kalian pikir aku butuh nasihat kamu? Kalian temanku atau pengecut?" Ia mendekat ke arah Tejo dan meninju pipinya keras hingga Tejo terhuyung.
Tito berusaha melerai, tapi Cahyo berteriak lantang. Siapapun yang masih anggap aku teman harus ikut aku sampai akhir. Aku gak mau dengar penolakan. Malam makin larut dan ketiganya akhirnya duduk di bawah pohon dekat jembatan bambu. Cahyo menatap gelap sambil menggumam lirih seperti berbicara sendiri. Dia dulu janji sama aku, Tejo. Aku yang bantu dia waktu keluarganya susah. Tapi begitu Renji datang, semuanya berubah. Tejo menatapnya dengan ragu. Janji masa kecil yo, orang berubah. Cahyo tidak menjawab, matanya menatap kosong ke arah sungai yang memantulkan sedikit cahaya dari lampu rumah warga jauh di ujung desa. Sementara itu, di rumah Arum belum bisa tidur. Bayangan wajah Cahyo masih terlintas jelas di pikirannya. Udara malam terasa berat. Anjing-anjing di kejauhan menggonggong panjang bersautan. Mak Sumi sudah terlelap di kamarnya, tapi Arum duduk di ranjang dengan perasaan tidak tenang. Ia memandangi jendela yang setengah terbuka. Angin dari luar meniup tirai perlahan. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di depan teras. Arum terlonjak. Ia menunggu beberapa detik, memastikan telinganya tidak salah. Suara itu muncul lagi, seperti benda dilempar. Dengan langkah hati-hati, ia keluar kamar sambil membawa senter kecil. Teras depan gelap, hanya diterangi cahaya redup dari bolam di ruang tengah. Begitu sinar senter menyorot lantai, jantung Arum serasa berhenti berdetak. Seekor ayam tanpa kepala tergeletak di depan pintu. Tubuhnya masih hangat dan darahnya mengalir ke arah kakinya. Arum menutup mulut menahan teriak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur perlahan, tapi kakinya tersandung kaki meja. Suara benda jatuh membuat Mak Tumi terbangun dan berlari keluar kamar. Kenapa, Rum? Arum hanya menunjuk ke arah teras dengan wajah pucat. Mak Sumi mendekat dan langsung menjerit kecil ketika melihat bangkai ayam itu. Astagfirullah, siapa yang berbuat begini? Ia segera menutup pintu dan menarik Arum masuk ke dalam. Sudah, jangan dilihat lagi, mungkin hanya orang iseng. Tapi Arum tahu itu bukan sekedar keisengan. Ada hawa dingin yang menelusup di punggungnya, seperti sedang diawasi dari luar sana. Malam itu mereka tak bisa tidur. Arum berbaring dengan mata terbuka lebar, mendengarkan bunyi jangkrik yang mendadak berhenti bersamaan. Di luar angin berhenti berhembus, meninggalkan keheningan yang ganjil. Mak Sumi membaca doa di ruang tamu, suaranya lirih dan terputus-putus. Arum memejamkan mata, tapi bayangan Cahyo terus muncul di pikirannya. Mata merah, suara ancaman, dan teriakan mabuk di warung. Ia tahu sesuatu yang buruk sedang mendekat, meski belum tahu bentuknya seperti apa. Perasaan itu menempel seperti keringat dingin di kulit, membuat dadanya sesak. Ia menarik selimut sampai leher, berharap pagi segera datang. Tapi malam terasa panjang, seolah tidak mau bergeser sedikit pun. Dalam kesunyian itu, Arum mendengar langkah samar di depan rumah, pelan namun jelas, berjalan melewati dinding kayu menuju jendela kamarnya. Jantungnya berdegup kencang, matanya terbuka lebar. Pagi itu Arum memutuskan menimba air untuk mandi. Sumur di belakang rumah tampak tenang, bayangan pohon pisang menutupi setengah bibirnya. Ember tua ia turunkan perlahan. Suara tali yang bergesekan dengan kayu terdengar jelas. Saat ember penuh, ia menariknya dengan tenaga sedikit bergetar karena masih memikirkan kejadian malam kemarin. Begitu ember naik ke permukaan, warna airnya membuat Arum mematung. Cairan di dalam ember itu bukan air bening, melainkan merah pekat dan berbau menyengat seperti darah segar. Arum mundur spontan, jantungnya berdegup keras. Bau anyir itu menembus hidung, membuat perutnya mual. Ia menjatuhkan ember hingga air merah itu tumpah ke tanah dan menyebar
seperti cairan daging busuk. Ia menjerit sekeras-kerasnya sebelum pandangannya gelap dan tubuhnya ambruk di dekat sumur. Teriakan itu membuat Mak Sumi berlari dari dapur, diikuti beberapa tetangga yang mendengar dari jalan. Mereka mendapati Arum pingsan dengan wajah pucat. Mak Sumi mengguncang bahunya berkali-kali. "Rum, bangun Rum, bangun nak." Suaranya panik. Seorang tetangga menyiram wajah Arum dengan air biasa. Perlahan matanya terbuka, tapi bibirnya bergetar hebat. Air merah bu, darah bu. Mak Sumi menatap ke arah sumur, lalu memandang ke dasar air yang kini kembali tampak jernih. Ia mencoba menenangkan Arum meski dirinya sendiri gemetar. "Itu cuma bayangan, Rum. Kau masih syok, sudah istirahat dulu." Sore harinya Randy datang. Ia mendengar kabar bahwa Arum pingsan. Ia segera datang ke rumahnya. Begitu melihat wajah Arum yang masih lesu, Randy berusaha menenangkan. "Jangan takut, semua akan baik-baik saja." Tapi Arum menatapnya dengan mata kosong. "Aku gak mau nikah kalau begini terus. Rumah ini aneh, Ren." Randy menarik nafas panjang. "Aku cuma mau bantu. Aku kenal orang yang bisa bersihkan tempat seperti ini." Ucapnya langsung disambar Mak Sumi yang muncul dari dapur dengan nada keras. "Tidak usah, aku tidak mau rumah ini jadi bahan omongan orang. Nanti dibilang keluarga kita percaya dukun. Cukup." Randy menahan diri, lalu menunduk hormat. "Saya cuma ingin Arum tenang, Bu." Mak Sumi tak menjawab. Suasana di ruang tamu mendadak dingin. Hanya suara ayam tetangga yang sesekali terdengar. Arum menatap mereka berdua, matanya basah. Ia ingin berteriak bahwa semua ini nyata. Tapi kata-katanya seperti tertahan di tenggorokan. Malam berikutnya Arum mencoba tidur lebih awal. Ia menutup jendela rapat, menyalakan lampu dan berbaring sambil memeluk bantal. Tapi tubuhnya terasa berat seperti ditekan. Udara kamar mendadak dingin meski jendela tertutup. Dari arah pintu terdengar nafas berat yang pelan tapi teratur. Arum menahan nafas, matanya memandang langit-langit. Tiba-tiba dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu duduk di atas tubuhnya. Ia berusaha bergerak, tapi tak bisa. Suara dengusan kasar terdengar di telinganya, disusul bisikan serak. "Mati kau." Arum ingin menjerit, tapi lidahnya kaku. Matanya hanya bisa melirik ke arah kaki ranjang. Di sana samar-samar terlihat bayangan besar, berbulu gelap, yang membungkuk menindihnya. Nafasnya hampir habis. Dalam keputusasaan itu, ia mencoba berdoa sebisanya di dalam hati. Perlahan tekanan itu menghilang dan tubuhnya bebas. Arum langsung bangkit menyalakan semua lampu kamar sambil menangis ketakutan. Keesokan harinya, Randy kembali datang, wajahnya cemas. Arum bercerita dengan suara bergetar. "Semalam aku ditindih sesuatu, Ren. Ada yang berbisik di telingaku." Randy mencoba mendengar, tapi nada bicaranya tetap datar. "Kau terlalu tegang. Mungkin cuma mimpi, Rum. Wajar menjelang nikah, pikiran sering kacau." Arum menatapnya kecewa. "Jadi kau juga gak percaya?" Randy hanya diam, mencoba menenangkan dengan menggenggam tangannya. "Aku percaya. Kau takut, tapi jangan dibawa ke hal aneh." Itu justru membuat dada Arum makin sesak. Hari berganti dengan cepat. Persiapan pernikahan tetap berjalan meski suasana rumah penuh kegelisahan. Ibu-ibu yang membantu menyiapkan makanan mulai berbisik di dapur. Ada yang bilang rumah Mak Sumi diserang santet. Ada pula yang menyebut Cahyo masih berkeliaran mencari kesempatan. Arum mendengar semua dari balik pintu kamar. Ia ingin menutup telinga, tapi suara-suara itu seperti jarum menusuk pikirannya. Sore menjelang, Arum memeriksa kebaya pengantin yang sudah digantung di kamar. Kebaya itu ia pesan khusus dari kota, warnanya putih gading.
masih terbungkus kain lembut. Saat ia membuka bungkusannya, matanya terbelalak. Kain kebaya itu robek besar di bagian dada dan perut. Benangnya terurai seperti disayat benda tajam. Ia meraba dengan tangan gemetar. Ujung kain terasa dingin seperti baru dibasahi. Arum menutup mulut menahan jeritan. Air matanya menetes deras. Maksumi berlari masuk mendengar suara dari kamar. Ada apa lagi, Rum? Arum menunjuk kebaya itu tanpa bicara. Maksumi terdiam beberapa saat lalu menatap anaknya dengan mata merah. Jangan bilang ini ulah orang, mungkin tikus atau tersangkut paku. Tapi Arum tahu tidak mungkin. Robekannya rapi dan lurus seperti potongan pisau atau silet. Ia menatap ibunya dengan wajah putus asa. Bu, ini bukan kebetulan. Ada yang benci sama kita, Bu. Maksumi tak sanggup menjawab. Malamnya rumah terasa semakin sunyi. Randy duduk di ruang tamu berbicara dengan dua tetangga laki-laki yang membantu menjaga. Karena kabar gangguan mulai tersebar. Dari balik dinding, Arum mendengar mereka berbisik pelan. Pernikahan ini kayaknya bawa sial, Mas. Sudah 2 kejadian aneh, kata salah satunya. Randy hanya menatap kosong ke arah pintu. Ia tidak bisa menyangkal bahwa semua kejadian ini benar terjadi. Arum menutup telinganya dengan bantal, tapi suara-suara bisik dari luar kamar tetap terdengar. Hatinya dipenuhi rasa malu dan takut sekaligus. Ia ingin kabur dari semua, tapi tidak tahu kemana harus pergi. Ketika lampu kamar mulai redup, ia memandangi bayangannya di cermin. Wajahnya tampak asing, mata cekung, kulit pucat, bibir kering. Seolah bagian dirinya telah diambil oleh rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ia berbaring perlahan, mencoba memejamkan mata. Bau masakan, tenda yang dipasang, dan suara musik dangdut pelan dari pengeras suara memenuhi udara desa pagi itu. Tapi di balik semua itu, suasana hati Arum tetap tegang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kebaya putih yang telah dijahit ulang setelah robek. Setiap jahitan baru terasa seperti pengikat dari sesuatu yang buruk. Di ruang tamu, Maksumi memberi instruksi kepada beberapa tetangga. Jagalah rumah, jangan biarkan orang asing masuk. Aku tidak mau ada masalah. Semua orang tahu maksudnya siapa. Nama Cahyo masih disebut-sebut dengan nada waspada. Sejak subuh, para lelaki desa berjaga di tiap gang dan jalan masuk. Beberapa membawa tongkat bambu dan obor. Mereka sepakat melindungi acara agar tidak ada keributan. Namun tetap saja, rasa takut menyelusup di antara mereka. Arum dihias oleh seorang prias dari kampung sebelah. Tangannya dingin, wajahnya pucat, dan matanya tak berani memandang cermin terlalu lama. Saat prias membenahi jilbab dan memoles pipinya, Arum tak sengaja menatap pantulan di cermin. Di balik bahunya, tampak wajah Cahyo muncul samar. Menatapnya tajam dengan senyum miring. Arum langsung tersentak, tubuhnya menegang. Ia menoleh ke belakang, tapi di sana hanya ada prias yang kebingungan. Ada apa, Nduk? Tanya perempuan itu. Arum tak menjawab, hanya menunduk sambil menahan nafas. Sementara itu di luar desa, suasana jauh berbeda. Cahyo duduk di atas batu besar bersama Tejo dan Dito. Di depannya golok berkilat baru diasah. Ia mengamati bilahnya dengan mata merah, lalu berkata pelan, "Hari ini mereka tidak akan sempat bahagia." Tejo menelan ludah. "Cahyo, pikir lagi lah, kalau ketahuan kita habis." Cahyo mendongak, menatapnya dengan dingin. "Kau takut?" Tejo diam. Dito berusaha menengahi. "Kalau memang mau balas dendam, tunggu waktu yang pas, jangan di hari nikah." Tapi Cahyo tak mendengar. Ia sibuk memandangi jalan yang mengarah ke desa. Wajahnya seperti diselimuti amarah yang tak bisa dipadamkan. Di dalam ruang tamu,
Randy yang duduk di dekat penghulu berusaha tetap tenang. Tapi detik berganti menit, penghulu yang ditunggu tak kunjung datang. Maksumi gelisah. Kenapa belum datang juga? Tanyanya pada salah satu panitia. Seorang pemuda berlari dari luar, nafasnya terengah. Ban motornya penghulu dikempesin orang, Bu. Dia lagi dorong motor dari pertigaan. Suasana langsung berubah tegang. Warga yang berjaga saling berpandangan. Sebagian keluar memeriksa sekitar. Arum merasa perutnya mual. Ia memegang dada, mencoba menarik nafas dalam-dalam. Setiap suara kecil terdengar seperti ancaman. Randy menatapnya dengan lembut. Tenang, sebentar lagi datang. Ucapnya pelan. Setelah hampir 1 jam, penghulu akhirnya tiba dengan wajah berkeringat. Memohon maaf karena harus berjalan kaki dari pertigaan. Prosesi pun dimulai dengan cepat. Suara ijab qabul mengalun lirih di antara bisik-bisik tamu yang masih menahan rasa was-was. Ketika ucapan sah keluar dari mulut penghulu, tepuk tangan kecil terdengar. Arum menunduk, air mata mengalir tanpa ia sadari. Antara lega dan takut bercampur menjadi satu. Randy memandangnya dengan senyum tipis, namun tatapan matanya menyimpan sesuatu yang berat, seolah masih ada beban yang belum selesai. Sementara di perbatasan, Cahyo berdiri dari kejauhan. Ia bisa mendengar suara pengeras dari arah desa. Ia mengepalkan tangan. Sekarang mereka sah, gumamnya. Tejo mulai mundur pelan. Yok, aku gak mau lanjut, Yok. Ini gila, Yok. Cahyo menatapnya tajam. Kau mau kabur? Tejo menggeleng cepat. Tito menatap ke tanah tak berani bicara. Suasana di antara mereka menjadi tegang. Angin bertiup pelan, membawa suara gonggongan anjing dari kejauhan. Cahyo menatap dua temannya dengan mata penuh kebencian. Kalau kalian gak mau bantu, aku sendiri pun sanggup. Sementara itu di rumah Maksumi, acara dilanjutkan dengan sungkeman. Arum dan Randy bersimpuh di depan orang tua masing-masing. Warga mulai bersiap pulang. Sebagian masih berbisik-bisik tentang penghulu yang hampir batal datang. Saat Arum menunduk, mencium tangan ibunya, suara keras terdengar dari meja pelaminan. Gelas besar yang berisi air tiba-tiba pecah sendiri. Serpihannya berhamburan ke lantai. Suara itu membuat semua orang berhenti seketika. Beberapa ibu menjerit kecil, anak-anak menangis. Maksumi memandang meja itu dengan wajah pucat. Astagfirullah, siapa yang menyenggol? Tidak ada yang menjawab. Gelas itu pecah di tengah meja tanpa satupun tangan yang menyentuhnya. Randy mencoba menenangkan tamu. Namun satu persatu mereka memilih pergi lebih cepat. Udara di dalam rumah terasa pengap seperti kehilangan oksigen. Setelah tamu terakhir pergi, Maksumi duduk lemas di kursi. Arum mendekat, suaranya pelan. Bu, aku takut, Bu. Maksumi menatapnya sebentar. Sudah, jangan pikir macam-macam. Semua cuma kebetulan. Tapi Arum tahu, tak ada yang kebetulan. Randy mendekat, menatap mereka berdua. Aku rasa lebih baik kita pergi dulu dari desa, Bu, biar suasana tenang. Maksumi mengangguk perlahan, tak lagi punya tenaga untuk menolak. Menjelang malam, Randy dan Arum bersiap. Beberapa barang penting sudah dimasukkan ke dalam mobil pinjaman. Udara desa masih tegang. Beberapa warga terlihat berjaga di ujung gang. Saat mobil melintas, mereka melambaikan tangan. Meski wajah-wajah itu tetap menyiratkan kecemasan. Arum bersandar di kursi penumpang, memandangi jalan yang mulai gelap. Perjalanan hampir 2 jam itu terasa panjang. Setelah melewati jalan berbatu dan pohon-pohon kelapa yang berjajar di sisi kiri dan kanan, mereka tiba di depan villa kecil berwarna putih yang tampak sepi. Bangunannya dikelilingi pagar besi berkarat dengan halaman ditumbuhi ilalang tinggi. Di kejauhan terdengar suara ombak menghantam karang. Randy turun lebih dulu, membuka pagar dengan sedikit dorongan keras.
Engselnya berdecit panjang, menimbulkan suara yang memecah keheningan. Tempatnya memang agak tua, tapi lumayan buat semalam. Ujar Randy mencoba menenangkan suasana. Arum berjalan di belakangnya sambil memeluk tas. Udara di sekitar villa lembab dan berbau tanah basah. Saat Randy membuka pintu, aroma debu bercampur garam laut menyeruak ke hidung. Ia menyalakan lampu ruang tengah. Cahaya kekuningan menyala redup. Arum duduk di kursi kayu dekat jendela. Sementara Randy memeriksa setiap ruangan. Masih lengkap, cuma butuh dibersihkan. Arum hanya mengangguk, hatinya gelisah, seolah tempat itu menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Waktu berjalan menuju malam, hujan berhenti, tapi angin laut mulai bertiup kencang. Dari luar terdengar daun kelapa bergesekan, menciptakan suara panjang seperti bisikan. Arum duduk di ranjang kamar utama, menatap koper terbuka. Ia belum sempat berganti baju pengantinnya sepenuhnya, hanya melepas jilbab dan sebagian riasan. Wajahnya tampak letih, tapi matanya tak bisa tenang. Dari arah dapur terdengar Randy berteriak kecil. "Rum, listriknya agak ngedrop, aku cek sekring di belakang ya." Arum mengangguk sambil menjawab pelan. "Iya, hati-hati." Beberapa menit kemudian, seluruh lampu di villa padam bersamaan. Suasana langsung gelap total. Arum berdiri panik. "Ren, Ren!" Tak ada jawaban, hanya suara ombak dari kejauhan dan desir angin menembus celah jendela. Ia menyalakan ponselnya untuk memberi cahaya, tapi sinarnya tak mampu menembus pekatnya gelap. Suara langkah dari luar terdengar pelan, seperti seseorang berjalan di tanah basah. Arum mendekat ke pintu kamar. "Randy," suaranya makin gemetar. Masih tidak ada sautan. Di belakang villa, Randy sedang berjongkok memeriksa kontak listrik yang menempel di tembok. Tangannya berusaha membuka tutup besi itu. Tapi sebelum sempat melihat ke dalam, sesuatu menghantam kepalanya keras. Dunia langsung berputar. Ia sempat melihat sosok Dito berdiri dengan balok kayu di tangan. Wajahnya pucat dan gemetar. "Maaf Ren," gumamnya pelan sebelum memukul lagi. Kali ini lebih keras. Rahang Randy patah, darah bercucuran, bercampur air hujan mengalir dari mulutnya. Ia terjatuh di tanah, berusaha berdiri, namun tubuhnya tak mampu. Dito mundur dengan napas memburu, memanggil lirih. "Yok, sudah cukup yok." Cahaya muncul dari balik pohon dengan wajah kotor, matanya merah dan liar. "Belum cukup," katanya pelan tapi penuh tekanan. Ia menendang tubuh Randy hingga terguling, lalu menarik kerah bajunya. Randy mencoba bicara, tapi suaranya yang keluar hanya erangan lemah. Cahaya tersenyum miring. "Kau pikir bisa bahagia di atas penderitaanku?" Ia menyeret tubuh Randy ke arah villa, meninggalkan jejak darah di tanah. Arum yang masih di dalam kamar mendengar suara langkah tergesa di teras. Ia semakin ketakutan. Tiba-tiba pintu kamar bergetar keras, seperti didorong dari luar. Randy!" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Sekali dorongan keras, pintu terbuka lebar, dan sosok Cahyo berdiri di ambang pintu. Wajahnya basah, matanya merah menyala, penuh dendam. Arum menjerit dan berlari ke arah kamar mandi, tapi rambutnya dijambak kasar dari belakang. Ia berteriak meminta tolong, namun suaranya tertahan oleh tangan besar Tejo yang menutup mulutnya. "Diam!" Tubuh Arum dibanting ke kasur. Riasannya berantakan, nafasnya tersengal. Dari luar kamar terdengar suara langkah berat diseret. Cahyo masuk sambil menyeret Randy yang sudah nyaris tak sadarkan diri. "Lihat ini Rum, lihat. Ini laki-laki yang kau pilih daripada aku." Ia menendang tubuh Randy hingga tergeletak di dekat kaki ranjang. Arum berusaha merangkak mendekati suaminya. Cahyo menendang perutnya sampai ia tersungkur.
Tejo menoleh ke arah Cahyo dengan wajah ragu. Yok, jangan begini Yok. Cukup, sudah Yok. Cahyo menatapnya tajam. Diam, kau pikir aku main-main? Cahyo menunduk, menatap Arum yang menangis di lantai. Kau janji sama aku, Rum. Kau janji mau jadi milikku, tapi kau malah nikah sama dia. Arum berusaha bicara, suaranya terputus-putus. Aku takut sama kamu, Yok. Aku gak pernah janji apa-apa. Cahyo menggertakkan gigi, lalu mencengkeram rambut Arum lebih kuat. Kau bohong. Ia menarik golok yang terselip di pinggangnya, menatap Randy yang masih mencoba menggerakkan tubuhnya. Randy menatap Arum dengan mata lemah, berusaha mengucap sesuatu yang tak terdengar. Cahyo menunduk, mendekat ke wajahnya. Lihat baik-baik, Ren. Aku ambil semua yang kau punya. Tejo menoleh keluar kamar, wajahnya gelisah, tapi Dito menahannya dengan tatapan kosong. Sudah terlambat, bisik Dito lirih. Dengan gerakan cepat, Cahyo mengayunkan golok ke leher Randy. Suara berat besi memecah udara, darah muncrat ke dinding kamar. Arum menjerit, tubuhnya menggigil. Cahyo menarik kepala Randy yang hampir terputus dan memaksanya menghadap Arum. Kau lihat sekarang, cuma aku yang punya kau. Arum menangis histeris, tapi ceritanya hanya membuat Cahyo semakin gila. Golok itu kembali terangkat, kali ini menebas leher Arum. Darah segar menyembur, membasahi lantai bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambut Cahyo. Tejo mundur, menutup wajah dengan tangan. Ya Allah, kau gila Yok. Cahyo berdiri dengan nafas terengah, memandangi dua tubuh yang sudah tak bergerak di lantai. Dito memalingkan wajah, suaranya gemetar. Kita harus sembunyikan mayatnya. Cahyo menatap mereka berdua, lalu tertawa pendek. Buat apa? Biar orang kira dirampok. Biar semua percaya itu kecelakaan. Ia mengambil perhiasan di meja rias dan memasukkannya ke saku. Mereka keluar kamar tergesa, meninggalkan villa yang kini berbau darah dan besi. Pagi buta, suara jeritan dari rumah Mak Sumi memecah kesunyian. Seorang tetangga yang datang lebih dulu menemukan perempuan itu berteriak-teriak sambil menjambak rambutnya sendiri. Matanya merah, suaranya serak. Anakku, Arum! Teriaknya berulang-ulang. Ia memukul kepalanya ke tiang rumah hingga berdarah, membuat beberapa warga menahan tubuhnya dengan paksa. Darah mengalir di pelipisnya, tapi tidak berhenti meraung. Ia seperti kehilangan akal. Di halaman rumah, warga berdiri diam. Ada yang menangis, ada pula yang hanya saling berbisik dengan wajah tegang. Kabar dari polisi cepat menyebar. Pasangan itu ditemukan di sebuah villa dekat pantai selatan dalam keadaan mengenaskan. Leher hampir putus, darah menggenang di lantai. Tidak ada saksi, tidak ada sidik jari yang bisa dikenali. Polisi hanya menemukan serpihan kaca dan sandal laki-laki di belakang rumah. Randy dan Arum dibawa ke rumah sakit kota untuk diotopsi sebelum akhirnya dikirim kembali ke desa. Menjelang siang, 2 mobil ambulan masuk ke jalan sempit di depan rumah Mak Sumi. Sirenenya tidak berbunyi, tapi suasananya lebih mencekam. Beberapa lelaki membantu menurunkan 2 peti kayu berukuran sedang. Ketika peti dibuka di ruang tamu, isak tangis langsung pecah. Wajah Arum tertutup kain putih dengan jahitan panjang di leher. Kepala Randy juga demikian, hanya setengah menempel. Pelayat yang melihat tak kuasa menahan muntah. Salah seorang ibu jatuh pingsan. Udara di ruangan itu, bau darah dan formalin bercampur tangisan yang menggema. Mak Sumi duduk di lantai, memegangi tangan Arum yang kaku. Kau janji mau hidup bahagia, Rum. Kenapa malah pulang begini, Rum? Suara lirih nyaris tak terdengar. Seorang perempuan tua memeluknya dari belakang, mencoba menenangkan. Tapi Mak Sumi menepis kasar. Jangan sentuh aku.
Kalian semua diam waktu anakku dihina. Sekarang buat apa datang? Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Beberapa jam kemudian, keluarga Randy datang. Mereka membawa bunga tabur dan beberapa orang laki-laki muda. Wajah ayah Randy tampak keras. Kami turut berduka. Katanya datar, tapi nada suaranya menyimpan amarah. Salah seorang saudara tak bisa menahan diri. Kalau bukan karena Arum, anak kami gak bakal mati begini. Semua gara-gara perempuan itu. Ucapan itu langsung disambut bentakan Maksumi. Mulutmu jangan kurang ajar di rumah orang. Anakku juga mati. Ia berdiri menunjuk mereka dengan jari bergetar. Keributan tak terhindarkan. Beberapa warga berusaha melerai, tapi kemarahan dua keluarga itu sudah memuncak. Kata-kata saling dilontarkan. Sebagian menangis, sebagian berteriak. Akhirnya keluarga Randy pergi dengan wajah kesal, meninggalkan suasana yang semakin muram. Warga hanya saling pandang, tahu bahwa sejak hari itu, hubungan dua keluarga itu akan retak selamanya. Sore itu jenazah dimakamkan. Langit mendung, Maksumi berjalan tertatih di papa dua tetangga perempuan. Di pemakaman ia tak berhenti menangis, suaranya parau seperti keluar dari dada yang kering. Arum, ibu datang, katanya berkali-kali. Saat liang lahat ditutup tanah, ia berusaha ikut turun, tapi warga menahannya. Ia jatuh bersimpuh di tanah, memukuli dadanya sendiri. Tuhan, kalau memang Engkau adil, tunjukkan siapa yang bunuh anakku. Teriaknya keras. Selesai pemakaman, langit berubah gelap. Warga pulang satu persatu, meninggalkan yang duduk di dekat pusara. Beberapa kali tetangga datang membujuk, tapi ia menolak. Pergilah, aku mau di sini. Ia hanya duduk diam menatap tanah yang masih basah. Tangan menggenggam segenggam tanah dari kuburan anaknya. Sisa riasan di wajahnya luntur oleh air mata dan debu. Malam turun perlahan, angin dari arah pantai bertiup kencang, membawa bau garam dan daun basah. Di kejauhan terdengar suara serangga dan lolongan anjing yang bersautan. Maksumi tetap di situ, lututnya terlipat, matanya kosong. Di hadapannya, makam baru tampak samar diterpa cahaya rembulan. Ia berbicara pelan, suaranya serak. Rum, kau dengar ibu nak? Ibu gak akan diam. Ibu akan cari mereka meski harus nyerahin hidup sendiri. Waktu berjalan lambat. Suara ombak di kejauhan semakin keras, seolah menjawab sumpahnya. Ia menunduk, tangannya mencengkram tanah sampai kukunya berdarah. Kalau hukum manusia gak bisa balas, biar aku sendiri yang minta tolong ke yang lebih kuat. Bisiknya, suara itu pelan tapi tegas. Matanya menatap lurus ke tanah makam Arum, seolah sedang menunggu jawaban. Dari kejauhan, dua lelaki penjaga makam melihat pemandangan itu dengan perasaan tak nyaman. Biarkan saja dulu, biar dia tenang, kata salah satu dari mereka. Tapi hati mereka tahu apa yang dilakukan Maksumi bukan sekedar kesedihan. Ada sesuatu di balik tatapan matanya yang berbeda malam itu. Hujan rintik mulai turun, menetes di rambut dan bahunya yang tak terlindungi. Namun Maksumi tidak bergerak, menatap ke langit yang gelap. Bibirnya bergetar. Demi darah anakku, aku bersumpah, siapa yang bunuh, dia gak akan hidup tenang. Aku serahkan jiwaku, kalau itu harga yang harus kubayar. Kalimat itu meluncur perlahan dari mulutnya disertai napas panjang yang bergetar. Petir menyambar di kejauhan, menerangi makam selama beberapa detik. Bayangan tubuh Maksumi tampak bergetar. Ia menutup mata, memeluk tanah itu erat, seperti memeluk tubuh anaknya sendiri. Air hujan mengalir di wajahnya, bercampur darah kering dari pelipisnya. Beberapa saat kemudian suara azan Isya dari musola terdengar, samar membawa angin.
Suara itu seharusnya menenangkan, tapi bagi Maksumi hanya menambah getir di dada. Ia bangkit perlahan, langkahnya goyah. Sesekali ia menoleh ke belakang, menatap makam itu sekali lagi, sebelum melangkah ke jalan tanah yang becek. Dalam pikirannya hanya satu hal yang berputar, dendam yang tak bisa ditunda. Ketika sampai di ujung pemakaman, ia berhenti sebentar, menatap ke langit yang masih diguyur gerimis. Mulutnya bergetar tanpa suara, entah doa atau sumpah. Lalu ia melanjutkan langkahnya ke arah gelap, meninggalkan kuburan anaknya yang mulai tenggelam oleh air hujan. Malam itu udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa tetangga masih belum tidur. Mereka mendengar suara langkah Maksumi keluar rumah membawa buntalan kecil. Tak ada yang berani memanggil. Orang-orang tahu perempuan itu sudah tidak seperti dulu. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya kering, seolah seluruh tenaganya habis bersama nyawa anaknya. Ia berjalan menembus jalan setapak yang menuju arah utara desa, ke tempat yang sejak lama dikenal sebagai hutan larangan. Hutan itu gelap dan lembab, pohon besar tumbuh rapat, cabangnya mencuntai seperti tangan yang hendak meraih. Begitu masuk, udara langsung berubah dingin, seperti ada kabut halus yang mengelilingi tubuh. Maksumi terus berjalan tanpa menoleh. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur. Sandal jepitnya penuh tanah dan ujung kain sarungnya sobek terseret ranting. Suara serangga bersautan, tapi sesekali terputus-putus, digantikan bunyi yang lebih aneh, seperti batu kecil dilempar dari atas pohon. Maksumi berhenti sejenak, menatap ke atas. Tidak ada siapa-siapa, tapi batu lain jatuh lagi. Kali ini tepat di depan kakinya. Aku datang bukan untuk main, katanya pelan, suaranya serak tapi mantap. Aku mau ketemu Mbah Suro. Setelah itu ia berjalan lagi, kakinya lecet, darah menetes sedikit demi sedikit. Namun ia tidak peduli. Setiap rasa sakit justru membuat tekadnya semakin kuat. Setelah berjam-jam berjalan, ia melihat cahaya redup di kejauhan. Di tengah rimbun bambu, berdiri sebuah gubuk tua dengan atap daun kelapa kering. Asap tipis keluar dari celah atap, menandakan ada orang di dalam. Maksumi melangkah perlahan, menyingkap tirai daun. Di depan pintu, seorang lelaki tua bertubuh kurus duduk di depan tungku. Matanya tajam menatap bara api. "Mbah," suara Maksumi hampir bergetar. Lelaki itu tidak menjawab, hanya memandangnya lama. "Aku tahu kau mau minta tolong. Tapi niatmu busuk, Sumi. Aku bisa lihat dari matamu." Maksumi menunduk, tapi tangannya menggenggam kain kafan makin erat. "Aku cuma mau keadilan buat anakku, Mbah. Polisi nggak bisa, orang kampung cuma bisa ngomong." "Dendammu terlalu hitam. Kalau aku bantu, yang datang bukan lagi tangan manusia." Ia berdiri menatap keluar gubuk. "Pulanglah sebelum engkau menyesal." Maksumi maju satu langkah, wajahnya mulai basah oleh air mata. "Kalau Mbah nggak mau bantu, aku mati saja di sini, Mbah," katanya sambil mengangkat pisau kecil dari dalam puntalan. Ia menekan ujungnya ke dadanya sendiri. Mbah Suro memejamkan mata, menarik napas panjang. "Turunkan pisau itu. Aku tidak mau melihat darah manusia di sini." Ia berjalan ke arah tungku, mengambil segenggam abu dan menaburkannya ke tanah. "Baiklah, kalau kau sudah tidak peduli pada hidupmu, aku akan bantu. Tapi ada syaratnya." Maksumi menatapnya tanpa berkedip. "Sisa umurmu harus jadi tumbal penutup. Kau tak akan hidup lama setelah itu." Tanpa ragu sedikit pun, Maksumi mengangguk. "Asal anakku tenang dan mereka semua mati, aku rela." Mbah Suro menatapnya tajam, memastikan bahwa perempuan itu benar-benar siap. "Baiklah, malam ini kita panggil Nyai Kembang Mayang."
Ia mengambil mangkok tanah liat dari rak bambu, lalu mengisinya dengan air dan bahan lainnya. Maksumi menelan ludah, tapi tidak mundur. Kau harus makan ini sebagai pengikat perjanjian. Tangannya yang kurus menyodorkan mangkok itu. Maksumi menatap isi mangkok itu beberapa detik, lalu menggigit daging mentah dengan rahang gemetar. Ya, di dalam mangkok itu ada daging mentah. Rasanya asin, getir, dan bau darah membuat perutnya mual. Tapi ia menelan sampai habis, air matanya menetes. Bagus, sekarang kau sudah masuk wilayahnya. Ia menyalakan kemenyan, asap putih membumbung ke langit-langit. Dukun itu memanggil nama-nama yang tidak dimengerti oleh Maksumi. Angin di luar semakin keras, dedaunan bergesekan seperti ribuan bisikan. Api di tungku bergoyang ke kiri dan kanan. Nyi Kembang Mayang, penguasa tanah darah, datanglah. Lihat siapa yang memanggilmu. Suara itu menggema panjang. Maksumi merasakan hawa panas dan dingin bergantian menelusup tubuhnya. Bau kemenyan bercampur bau amis darah dari daging yang tadi ia makan. Ia menunduk, memejamkan mata, menggenggam tanah makam arum di tangannya. Di luar gubuk angin berputar semakin kencang, membuat dedaunan beterbangan. Dari langit muncul pusaran kecil yang berputar di atas atap. Mbah Suro terus membaca mantra. Keringat mengucur di dahinya. Sebut nama mereka, katanya dengan suara serak. Maksumi membuka mata, suaranya pecah tapi tegas. Cahyo, Tejo, Ditu. Biar kalian tahu rasa kehilangan yang aku rasakan. Setelah itu Mbah Suro menaburkan sisa kemenyan ke bara api. Api berubah warna menjadi hijau tua lalu padam seketika. Angin yang berputar tadi mendadak berhenti, sunyi total. Mbah Suro menatap Maksumi dengan wajah letih. Sudah selesai, mereka sudah dicatat oleh tangan yang kau panggil. Tapi ingat, harga perjanjianmu tidak murah. Maksumi menatap dengan mata kosong. Aku tidak menyesal, katanya pelan. Hening kembali mengisi ruangan. Satu-satunya suara hanyalah hembusan nafas dua orang itu. Dan sisa bara yang masih berasap di tungku. Di luar kabut mulai turun menyelimuti gubuk dan pepohonan di sekitar. Bau tanah basah semakin tajam. Mbah Suro duduk menatap Maksumi yang masih memeluk buntalannya erat. Sudah selesai, pulanglah sebelum kabut menutup jalan. Maksumi berdiri perlahan, kakinya gemetar, wajahnya pucat seperti kertas. Ia menatap keluar gubuk. Kabut putih tebal menunggu di antara batang bambu. Ia tidak bicara lagi, hanya berjalan perlahan menembus dingin malam dengan langkah berat. Malam itu begitu sunyi. Ketika sampai di rumah, ayam-ayam di kandang mendadak ribut tanpa sebab. Dan anjing tetangga menyalak panjang ke arah jalan utara. Maksumi menutup pintu, duduk di ruang tengah dan memandangi api kompor yang menyala kecil. Kau sudah dengar doaku, Rum? Bisiknya pelan. Sementara itu jauh di kota tempat Tejo bersembunyi. Pagi mulai ramai dengan suara kendaraan dan pedagang. Tejo duduk di warung bakso dekat terminal, mengenakan jaket lusuh dan topi untuk menutupi wajahnya. Sejak melarikan diri dari desa, ia hidup berpindah-pindah, menyewa kamar murah, dan menghindari kabar tentang pembunuhan di villa. Tapi pagi itu entah kenapa dadanya terasa sesak. Ia merasa seperti ada yang menatap dari jauh. Penjual bakso menyajikan mangkok di depannya. Tambah pedas, Mas? Tanya penjual itu ramah. Tejo hanya mengangguk tanpa bicara. Ia mengambil sendok, mengaduk pelan, lalu menyuap kuahnya. Baru 2 sendok dadanya langsung panas. Ia menahan nafas, mencoba menelan. Tapi tenggorokannya tersumbat, matanya melebar. Sendok jatuh, pengunjung warung menoleh kaget. Dari mulut Tejo keluar suara serak seperti orang tersedak.
Tiba-tiba ia memuntahkan sesuatu yang membuat semua orang menjerit. Paku berkarat dan potongan silet berlumuran darah keluar berturut-turut dari mulutnya. Beberapa orang berlarian menjauh, ada yang menutup mulut, ada yang muntah di tempat. Penjual bakso terpaku, mangkok di tangan jatuh pecah. Tejo mencoba berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Ia meraih gelas air di meja dan meneguknya tergesa. Namun begitu air itu masuk ke mulut, ia menjerit keras. Tenggorokannya seperti terbakar. Ia memegangi leher, suaranya melengking, kulitnya melepuh. Warga yang melihat hanya bisa berteriak histeris. Tejo jatuh di tengah jalan, berguling-guling menahan sakit. Kulit di wajah dan lehernya mengelupas. Darah bercampur busa keluar dari mulut. Perutnya tiba-tiba membengkak, menggelembung seperti balon. Dalam hitungan detik, suara letupan keras terdengar dan perutnya pecah, mengeluarkan isi perut yang membusuk, menyengat. Orang-orang lari panik, menutup hidung sambil menjerit. Dalam beberapa menit, Tejo tidak lagi bergerak. Tubuhnya hitam legam, matanya melotot kosong. Berita itu cepat menyebar di media lokal sebagai kasus misterius di terminal kota. Polisi datang, garis kuning dipasang, tapi tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seseorang bisa memuntahkan logam dan mati dengan cara seaneh itu. Sementara di desa, angin dari arah utara berhembus pelan, membawa bau anyir yang samar. Mak Sumi duduk di teras rumahnya, memandangi langit gelap. 1 sudah dibalas, katanya pelan, tanpa ekspresi. Beberapa hari kemudian, Tito yang mendengar kabar kematian Tejo gelisah bukan main. Ia tinggal di kamar kos kecil di tepi kota, pelabuhan. Siang itu ia menyalakan televisi dan melihat berita tentang kejadian di terminal. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, memegang rokok. "Yok, ini pasti ulahnya, Yok," gumamnya pelan, seolah bicara pada Cahyo. Ia menatap koper di sudut kamar. Isinya sudah rapi. Tiket kapal menuju pulau lain ia simpan di saku jaket. Tapi entah kenapa sore itu tubuhnya terasa aneh. Ketika ia berdiri untuk mengambil air, lututnya mendadak lemas. Ia jatuh tersungkur, lutut membengkak. Seketika Dito berusaha bangkit, tapi kakinya seperti kehilangan tulang. Dalam waktu singkat, betisnya membesar 2 kali lipat. Urat-urat menonjol di bawah kulit. Ia berteriak minta tolong. "Tolong, ada orang, tolong!" Tapi suaranya tak keluar. Tenggorokannya kaku. Udara seolah berhenti di dada. Ia mencoba menjerit lagi, namun kali ini hanya nafas berat yang terdengar. Rasa panas menjalar dari kaki ke kepala. Ia memukul-mukul lantai, tubuhnya kejang. Cermin di dinding kamar bergetar seolah ikut menyaksikan penderitaannya. Darah mulai keluar dari telinga dan hidungnya, menetes darah ke lantai. Lidahnya menegang, lalu dalam sekejap terasa nyeri luar biasa. Dito menatap ke depan dengan mata lebar, ingin berteriak, tapi lidahnya terputus. Darah muncrat dari mulutnya, menyembur ke dinding kamar. Ia jatuh meringkuk di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Matanya perlahan berubah putih, lalu menghitam seluruhnya. Nafas terakhirnya keluar dengan suara serak panjang. Setelah itu kamar menjadi senyap. Hanya jam dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung waktu berhentinya nyawa. Keesokan paginya, penghuni kos sebelah mencium bau busuk dari kamar Tito. Mereka mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Salah satu dari mereka memberanikan diri mendobrak. Begitu pintu terbuka, mereka semua mundur ketakutan. Tubuh Darto meringkuk di lantai, membiru dan kaku. Wajahnya membengkak, lidahnya tak ada. Darah kering menempel di dinding dan di lantai ada jejak tangan hitam seperti bekas terbakar. Salah satu warga perempuan menjerit dan pingsan di tempat. Polisi dipanggil,
tapi tak ada yang bisa menjelaskan penyebab kematian. Di desa malam itu, angin berhenti berembus. Rumah Maksumi gelap, hanya cahaya dari dapur yang menyorot samar. Perempuan itu duduk di kursi kayu, menatap kuali besar berisi air yang mendidih tanpa alasan. Wajahnya datar, matanya menatap kosong. Ia tahu sesuatu telah selesai meski tidak pernah menyebutnya dengan kata-kata. Suara jangkrik berhenti bersamaan dan dari arah luar terdengar lolongan panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Ia memejamkan mata, tubuhnya mulai lemas, tapi bukan kelelahan yang ia rasakan, melainkan sesuatu yang bergerak di dalam dadanya, seperti tangan halus yang menyentuh dari dalam. Nafasnya tersengal, tapi bibirnya tersenyum samar. "Arum, tenanglah nak," ucapnya lirih. Di luar rumah, kabut tipis mulai turun dari arah utara, menyelimuti halaman dan kebun di belakang rumah. Di kejauhan, di tengah bentangan padi yang menguning sebagian, berdiri sebuah gubuk reot beratap rumbia. Di dalamnya, Cahyo duduk memeluk lutut sambil menatap nyala kecil dari bolam tua yang menggantung di atas kepalanya. Sudah 3 hari ia bersembunyi di situ, tak berani kembali ke kota setelah mendengar berita kematian Tejo dan Tito. Ia yakin ada yang tidak beres. Setiap malam kulitnya terasa panas seperti dibakar dari dalam. Dan setiap kali ia tidur, mimpi buruk datang tanpa henti. Keringat mengalir di pelipisnya meski udara luar begitu dingin. Cahyo membuka baju, tapi hawa panas itu justru makin kuat. Ia menatap tangannya, kulitnya mulai merah seperti disiram air mendidih. "Kenapa ini? Apa yang terjadi padaku?" Gumamnya pelan, suaranya parau. Ia mencoba berdiri, tapi kepalanya pusing. Dari pojok gubuk terdengar suara seperti bisikan yang lirih, namun jelas memanggil namanya perlahan. "Cahyo." Suara itu lembut, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap ke arah sumber suara, tapi hanya ada bayangan padi bergoyang di luar dinding bambu. Ia menutup telinga, tapi suara itu terus berulang. Kali ini disertai bayangan samar yang melintas di depan matanya. Potongan kepala Arum dan Randy melayang di udara. Mata mereka terbuka lebar, darah menetes dari leher mereka yang terputus. Cahyo menjerit dan memukul kepalanya sendiri, berusaha menghapus bayangan itu. "Pergi, jangan ganggu aku!" teriaknya, tapi bayangan itu justru mendekat, berputar mengelilinginya, seperti kabut merah. Ia jatuh tersungkur, mengeliat ketakutan di lantai gubuk. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Angin berhenti bertiup dan suara jangkrik lenyap seketika. Udara di dalam gubuk berubah lembab, berbau lumpur dan darah. Cahyo duduk di sudut, tubuhnya gemetar hebat. Lalu terdengar 3 kali ketukan dari arah pintu kayu yang setengah lapuk. Suara itu pelan tapi berirama, seperti ketukan halus yang sengaja dibuat agar didengar. Cahyo menelan ludah, matanya menatap tajam ke arah pintu. Siapa?" Tak ada jawaban, hanya ketukan kedua yang lebih keras. Ia berdiri pelan, langkahnya ragu. Ketika ketukan ketiga terdengar, ia membuka pintu perlahan. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda berpakaian kemben hijau tua. Kulitnya kuning langsat, rambut panjangnya terurai basah seperti habis terkena hujan. Wajahnya begitu cantik hingga Cahyo lupa bernafas sesaat. Wanita itu menunduk sedikit, suaranya halus. "Maaf, aku tersesat. Boleh aku berteduh sebentar?" Cahyo mengangguk cepat. Rasa takutnya berubah menjadi rasa kagum. "Masuk, Mbak, masuk. Di luar dingin." Ia mempersilahkan wanita itu duduk di tikar bambu. Dari jarak dekat, aroma bunga kenanga tercium samar dari tubuh wanita itu. Wangi,
tapi ada sesuatu yang aneh. Terlalu kuat untuk sekedar minyak wangi. Wanita itu tersenyum, tatapannya lembut tapi menusuk. Kau sendirian di sini? Cahyo mengangguk. Iya, cuma sementara lagi cari tempat aman. Wanita itu memandangi wajah Cahyo dengan senyum kecil. Kau tampan juga. Cahyo tersenyum malu. Matanya tidak bisa lepas dari tubuh wanita itu yang berkilat terkena cahaya bolam. Namamu siapa, Mbak? Wanita itu menatap lurus lalu menjawab pelan. Orang-orang memanggilku Kembang Mayang. Cahyo mengernyit. Nama yang indah. Wanita itu tertawa kecil. Suaranya menggema lembut di ruangan sempit itu. Kau tahu artinya? Cahyo menggeleng. Bunga yang hidup di antara kuburan. Jawab wanita itu sambil menatap tajam ke arah Cahyo. Suasana gubuk tiba-tiba berubah. Bau wangi kenanga berganti jadi bau bangkai. Cahyo mencium aroma busuk yang menusuk hidung. Ia menatap wajah wanita itu dan saat itu pula senyuman di bibirnya lenyap. Wajah cantik itu berubah dalam sekejap. Kulitnya mengelupas, matanya membesar seperti hendak keluar dari rongga. Dan dari bibirnya yang sobek keluar belatung kecil yang mengeliat. Kembang Mayang menatapnya dengan mata putih penuh lubang lalu tertawa keras. Suaranya berat dan panjang seperti berasal dari dalam tanah. Tulang rusuknya patah menembus kulit. Ia merangkak di lantai, meninggalkan jejak darah. Matanya mencari jalan keluar. Ampun, aku salah. Ampun. Tapi suara Nyai Kembang Mayang mendesis pelan di dekat telinganya. Tak ada ampun untuk anjing pendosa. Tangan hitam panjang keluar dari kegelapan, mencengkram bahu Cahyo. Dari jari-jari itu menetes cairan merah kental seperti darah busuk. Ia mencoba melepaskan diri, tapi tenaganya hilang. Nyai Kembang Mayang muncul di depannya. Wajah tengkoraknya mendekat. Giginya berderak. Ia menatap Cahyo lama lalu tersenyum dengan mulut penuh belatung. Kau suka darah, bukan? Sekarang rasakan milikmu sendiri. Dengan gerakan lambat namun kuat, tangan itu menembus dada Cahyo. Darah segar menyembur ke lantai. Cahyo menjerit tapi suaranya terputus di tenggorokan. Nyai Kembang Mayang menarik tangannya keluar lalu mencapik perut Cahyo perlahan. Daging dan organ tubuhnya keluar satu persatu, menimbulkan suara basah dan lengket. Bau amis menyebar ke seluruh ruangan, membuat udara semakin berat. Cahyo mengeliat di lantai, matanya menatap ke langit-langit. Nafasnya tersisa hanya desahan pendek. Nyai Kembang Mayang duduk di samping tubuhnya, menatapnya dengan senyum dingin. Kau pernah bilang cinta pada Aruk. Sekarang aku mencintaimu dengan darahmu sendiri. Ia menjilat darah di jarinya, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut yang menembus celah dinding. Tubuh Cahyo dibiarkan tergeletak di lantai. Perutnya terbuka lebar, darahnya mengalir membentuk genangan yang menghitam. Pagi harinya seorang petani yang hendak ke sawah melihat kawanan gagak berkerumun di atap gubuk itu. Saat ia mendekat, bau busuk langsung menusuk hidung. Ketika pintu didorong, pemandangan di dalam membuatnya menjerit ketakutan. Tak sampai 1 jam, kabar menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan berbondong-bondong ke lokasi. Polisi dipanggil, tapi tak satu pun petugas sanggup menahan rasa mual. Tubuh Cahyo hancur seperti dimangsa binatang, tapi tak ada bekas cakaran atau gigitan yang jelas. Darahnya menempel di dinding dan lantai. Tulang rusuknya mencuat seperti kayu patah. Warga hanya bisa berbisik di antara rasa ngeri dan penasaran. Karma ini, kata seorang lelaki tua. Itu balasan dari Tuhan. Yang lain menimpali. Atau mungkin dukun yang dia ganggu.
Berita itu menjalar cepat ke seluruh kampung. Sehari setelahnya, polisi resmi menutup kasus pembunuhan Arum dan Randy karena semua tersangka telah mati. Masyarakat menyebut itu adalah keadilan gaib. Tapi setelah kehebohan mereda, topik baru mulai muncul di antara bisik-bisik warung dan pertemuan warga. Maksumi, sejak malam setelah kematian Cahyo, perempuan itu tak lagi terlihat keluar rumah. Rumahnya di pinggir desa kini sepi. Jendela tertutup kain lusuh, pintu depan terkunci dari dalam. Beberapa tetangga mengaku mencium bau aneh dari arah rumah itu. Bau busuk yang menusuk seperti bangkai hewan yang membusuk di panas matahari. Saat dua perempuan mencoba mengetuk pintu untuk mengantar makanan, tidak ada jawaban. Hanya suara nafas berat dan bau serak dari dalam. Mereka akhirnya meninggalkan bungkusan di teras. Tapi keesokan harinya, bungkusan itu masih utuh. Di dalam rumah, Maksumi terbaring di ranjang tipis, tubuhnya lemah, kulitnya melepuh di beberapa bagian, bernanah dan mengeluarkan bau menyengat. Setiap kali ia bangun, darah kering menempel di selimut dan baju. Nafasnya berat dan kulit tangannya tampak seperti terbakar. Ia memandangi dinding kosong, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Sudah selesai, Rum. Mereka semua sudah mati. Kau bisa tenang. Tapi suaranya justru bergetar, seperti tidak yakin pada kalimatnya sendiri. Malam harinya suara dari dalam rumah itu mulai terdengar oleh tetangga terdekat. Suara perempuan menangis pelan, seolah sedang memohon. Bu, panas bu, tolong aku bu. Suara itu terdengar jelas di antara deru angin. Beberapa anak muda yang melintas di depan rumah lari terpirit-pirit setelah mendengar tangisan itu keluar dari arah kamar belakang. Mereka yakin itu suara arwah Arum. Maksumi duduk di lantai, tubuhnya membungkuk, matanya menatap kosong ke arah dinding kamar. Ia tahu suara itu bukan dari mimpi. Suara itu datang setiap malam memanggil-manggil namanya. Kadang terdengar dari arah dapur, kadang dari belakang rumah. Bu, panas bu. Aku kepanasan bu. Setiap kali suara itu datang, tubuh Maksumi menggigil. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk ke dalam kepala, seolah berasal dari pikirannya sendiri. Suatu malam Maksumi bangkit dengan susah payah dan berwudu. Ia ingin sholat, ingin memohon ampun. Tapi ketika tangannya menyentuh air di baskom, air itu berubah warna menjadi merah gelap. Bau amis langsung menyeruak, membuatnya mundur ketakutan. Tuhan, jangan begini Tuhan, bisiknya lirih. Ia tetap melanjutkan niatnya. Ia hamparkan sajadah di lantai. Tapi ketika baru takbir, kain sajadah itu mendadak terbakar di bagian ujung. Api kecil menjalar cepat sebelum padam sendiri, menyisakan bekas hangus. Maksumi jatuh, menangis keras sambil menutupi wajahnya. Pagi datang, tapi rumah itu tetap tertutup. Dari celah jendela, terlihat tubuh Maksumi makin kurus. Ia hampir tidak makan, hanya minum air saja. Setiap malam teror yang sama datang. Terkadang suara langkah kaki terdengar dari atap. Terkadang ada bayangan melintas di cermin. Suatu kali ia melihat sosok Arum berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya pucat, lehernya masih berjahit. Darah menetes dari ujung dagunya. Kenapa bu? Kenapa ibu kirim aku ke tempat yang panas bu? Suara itu lirih tapi menusuk. Maksumi menjerit, jatuh tersungkur. Ampun, ampuni ibu Rum, ibu gak tahu. Ia menutup wajah, tapi ketika menoleh lagi, sosok Arum sudah hilang. Hanya bau darah yang tersisa di udara. Ia duduk lama, tangannya menutupi wajah. Tubuhnya bergetar tanpa henti. Di luar ayam berkokok lebih awal dari biasanya, seolah ikut merasakan ketegangan di rumah itu. Hari-hari berlalu dan tidak ada lagi warga yang berani mendekat.
Beberapa orang lewat sambil menutup hidung karena bau busuk dari dalam. Kepala dusun sempat mengutus 2 pemuda untuk mengecek, tapi begitu mendengar suara orang menangis dari dalam, mereka langsung mundur. "Dia belum mati," kata salah satunya, "tapi mungkin sebentar lagi." Di dalam rumah Maksumi semakin tidak bisa membedakan antara sadar dan gila. Kadang ia tertawa pelan sambil menatap foto Arum di dinding. Kadang ia menangis dan berbicara sendiri seolah Arum masih duduk di depannya. "Kau lihat, Rum, mereka semua sudah mati. Ibu sudah balas dendam buatmu," katanya dengan senyum tipis. Tapi sesaat kemudian wajahnya berubah panik. "Kenapa kau masih menangis? Ibu sudah lakukan semuanya." Tubuhnya kini dipenuhi luka. Di punggungnya muncul bintik-bintik hitam yang mengeluarkan nanah. Bau busuk semakin pekat membuatnya hampir pingsan setiap kali bernafas. Dalam kondisi itu, ia masih mencoba memanjatkan doa, tapi lidahnya keluh. Kalimat yang keluar hanya potongan ayat tak lengkap. Ia menunduk, menutup telinga, dan menangis keras hingga suaranya serak. Di luar hari mulai gelap. Angin kembali bertiup dari arah utara, membawa debu dan aroma bunga kenanga yang tajam. Lampu rumah itu berkedip beberapa kali sebelum mati total. Dalam kegelapan, suara tangis Arum terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Aku kepanasan, Bu. Tolong aku, Bu. Panas, Bu." Maksumi memeluk lutut. Tubuhnya gemetar hebat. "Ibu sudah salah, Rum. Ibu nggak tahu ini akibatnya," katanya di antara isak. Tapi tangisan itu tidak berhenti, justru semakin keras, bercampur suara lain yang tertawa kecil di sudut kamar. Sore itu Maksumi akhirnya mengirim kabar lewat tetangga agar memanggil Mbah Surom. "Bilang aku mau bertemu dia sebelum mati," katanya dengan suara serak. Tangannya bergetar saat menulis di kertas kecil. Tak lama kemudian 2 anak muda datang mengetuk pintu membawa kabar bahwa Mbah Surom akan datang malam ini. "Terima kasih." Menjelang malam, angin bertiup dari arah utara, membawa kabut tipis yang menembus celah atap rumahnya. Bau tanah basah bercampur darah memenuhi ruangan. Pintu berderit pelan saat Mbah Surom melangkah masuk. Wajahnya tampak tua dan muram. Ia membawa bungkusan kain kecil dan seikat kemenyan. Maksumi berbaring di ranjang. Matanya sayu tapi masih memancarkan keteguhan. "Aku ingin bertemu anakku, Mbah. Aku mau minta maaf sebelum aku mati." Mbah Surom menatapnya lama. "Pertemuan 2 alam tidak bisa dilakukan sembarangan, Sumi. Kau sudah membuka jalan yang seharusnya tertutup. Kalau dilakukan sekarang, kau harus siap menanggung sakit yang tidak bisa ditolong manusia." Maksumi menatap langit-langit, air mata mengalir. "Aku sudah menanggung sakit dari dunia ini, Mbah. Kalau itu harga untuk melihat anakku, aku terima." Mbah Surom menarik nafas panjang. Ia mengeluarkan dupa dan menyalahkannya. Ia duduk di lantai, menabur kemenyan di bara kecil yang menyala. Suara gemericik kecil terdengar disusul aroma menyengat dan memenuhi ruangan. "Kalau mereka datang, jangan mencerit, jangan pejamkan mata. Mereka tidak akan datang dalam bentuk yang kau inginkan." Maksumi menggenggam ujung selimut dengan tangan gemetar. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Asap semakin tebal, menyelimuti seluruh ruangan. Cahaya bolam di langit-langit meredup, bergoyang beberapa kali, lalu mati. Hanya sinar dari bara kemenyan yang menyala redup di tengah lantai. Dari dalam asap itu terdengar suara langkah kaki pelan. 1, 2, 3 langkah, lalu berhenti. Maksumi menatap ke arah suara itu. Dari balik kabut muncul 2 sosok samar. Semakin lama semakin jelas. Wajah pucat Arum tampak pertama kali. Rambut panjangnya terurai,
kain kafan menempel di tubuhnya yang lembab. Di sampingnya berdiri Randy, wajahnya tanpa ekspresi. Lehernya masih terbuka dengan bekas tebasan yang belum tertutup sempurna. Mereka berdua tidak tersenyum, hanya menatap. "Ibu," suara Arum lirih tapi cukup untuk membuat tubuh Maksumi lemas. Ia mencoba duduk, air matanya mengalir deras. "Rum, nak, maafkan ibu." Suaranya pecah di antara tangis. Tapi Arum hanya menatap tanpa bicara. Matanya basah, darah menetes dari sudut bibirnya. Randy yang berdiri di sampingnya menunduk lalu menatap Maksumi dengan pandangan marah. "Kau tahu apa yang sudah kau lakukan, Bu?" Suaranya berat dan bergema. "Karena perbuatanmu, jalan kami ke alam baka tertutup. Kami terjebak dalam api hitam yang kau ciptakan sendiri." Maksumi menggeleng lemah. "Aku cuma mau membalaskan kalian. Aku gak tahu ini akan begini." Randy melangkah mendekat, wajahnya tegang. "Dendammu membuat kami tidak bisa pergi. Setiap doa yang seharusnya sampai terhalang oleh darah dan perjanjianmu dengan makhluk itu." Suara Randy bergema di seluruh ruangan. Mbak Suro menunduk, tangannya berhenti di atas dupa. Ia tahu batas pertemuan ini sudah dilampaui. Arum menangis, tapi air matanya bukan air biasa. Cairan merah mengalir dari kedua matanya, menetes ke lantai dan menyatu dengan asap kemenyan. "Lepaskan, Bu, lepaskan ikatan itu. Setiap sakit yang ibu rasakan, aku juga merasakannya di sini. Tolong hentikan semuanya." Maksumi menatap wajah anaknya yang penuh darah. Suara tangisannya pecah, dadanya naik turun. "Ibu gak tahu caranya, Rum. Ibu sudah terlalu jauh." Arum menunduk, darahnya menetes makin banyak. "Kalau ibu tidak melepaskan, aku akan tetap terbakar di tempatku." Kalimat itu membuat Maksumi menjerit. Ia memukul dadanya sendiri, mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. "Tuhan, ambil saja nyawaku." Tiba-tiba udara di dalam kamar berubah dingin. Bara kemenyan padam, dan dari sudut ruangan muncul kabut hitam pekat yang bergerak perlahan. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Mbah Surom berdiri, wajahnya tegang. "Dia datang," gumamnya pelan. Dari kabut itu muncul sosok perempuan berkebaya hijau tua. Rambut panjang menyapu lantai, wajahnya separuh cantik, separuh membusuk. Nyai Kembang Mayang berdiri di belakang Arum dan Randy, menatap Maksumi dengan senyum dingin. "Aku datang menjemput bagianmu." Suaranya lembut tapi tajam. Maksumi menatapnya dengan mata membesar. Jangan, aku mau bersama anakku," katanya sambil mundur. Nyai Kembang Mayang melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan bekas basah di lantai seperti darah segar. "Janji adalah janji, Sumi. Kau sudah menyerahkan sisa hidupmu padaku. Kini waktumu habis." Maksumi menjerit, tangannya meraih udara kosong. "Arum, tolong ibu, Arum." Tapi Arum hanya berdiri menatapnya. Air mata darahnya jatuh satu demi satu. "Ibu sudah terlambat," katanya dengan suara hampir berbisik. Angin kencang berembus dari arah jendela, meniup abu kemenyan ke seluruh ruangan. Suara petir terdengar jauh di luar, diikuti getaran kecil di lantai. Mbah Surom hanya menunduk membaca doa dengan suara pelan. Dalam sekejap, Nyai Kembang Mayang menunduk di depan Maksumi. Wajahnya berubah menjadi tengkorak berulat. Matanya kosong, senyumannya lebar. Tangan hitamnya meraih dada Maksumi dan menekan perlahan. Maksumi mengeluarkan suara parau, matanya membelalak. Nafas terakhir keluar bersama jerit yang terputus. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit dengan ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan.
Nyai Kembang Mayang menghilang bersama asap, meninggalkan bau kemenyan terbakar dan udara yang berat. Ketika pagi datang, warga menemukan pintu rumah Mak Sumi terbuka. Mereka masuk perlahan dan mendapati tubuh perempuan itu terbaring di ranjang. Wajahnya kaku menatap langit-langit. Matanya membulat dan di sudut bibirnya masih ada bekas darah kering. Di sekeliling tubuhnya tercium bau kemenyan bercampur amis. Dan di dinding kamar, bekas tangan hitam menempel seperti bayangan yang tak mau hilang. Tidak ada yang berani menyentuhnya terlalu lama. Hanya bisik pelan yang terdengar di antara warga yang menyaksikan. Dia sudah menjemput ajalnya sendiri. Rumah itu dibiarkan kosong berhari-hari. Saat malam tiba, dari dalamnya kadang masih terdengar suara perempuan menangis pelan, memanggil nama anaknya yang tak pernah kembali. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.